Shalom Bapak Ibu Saudara, pesan dari Bapak Pendeta Samuel Pasaribu. Selamat mendengarkan. Tema, memiliki anak bukan simbol kebahagiaan pernikahan Kristen. Memiliki anak, rumah, fasilitas lengkap bukan simbol kebahagiaan dalam pernikahan Kristen. Kalimat ini menegaskan suatu prinsip penting dalam memahami makna pernikahan dalam terang firman Tuhan. Dalam banyak budaya, termasuk di kalangan orang Kristen, seringkali keberhasilan dan kebahagiaan dalam pernikahan diukur dari pencapaian-pencapaian lahiriah. Apakah pasangan itu sudah memiliki anak? Apakah mereka sudah memiliki rumah yang layak? Apakah mereka hidup dalam kenyamanan dengan fasilitas hidup yang memadai? Namun, perspektif ini perlu diluruskan menurut pandangan iman Kristen. Dalam Alkitab, dasar kebahagiaan dan keberhasilan dalam pernikahan bukanlah pada hal-hal yang bersifat materi atau pencapaian sosial. Semua itu, meskipun baik dan bisa menjadi berkat, bukan inti dari kebahagiaan sejati. Sebab, ada banyak pasangan yang secara materi berkecukupan, memiliki anak-anak yang sehat, rumah yang indah, dan fasilitas yang lengkap, tetapi mengalami kehampaan, perselisihan, bahkan kehancuran dalam relasi mereka. Sebaliknya, kebahagiaan sejati dalam pernikahan Kristen bersumber dari hadirnya Kristus di tengah pernikahan itu. Ketika Kristus menjadi pusat, suami istri bukan hanya saling mencintai secara emosional atau fisik, tetapi mereka juga saling menuntun kepada kekudusan dan keserupaan dengan Kristus. Mereka menyadari bahwa tujuan utama pernikahan bukan hanya bahagia, tetapi memuliakan Tuhan. Saling mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaat, Efesus pasal 5 ayat 25. Kasih yang dikaruniakan Tuhan memungkinkan pasangan untuk saling memaafkan, menopang di masa sulit, dan bertumbuh bersama dalam iman, terlepas dari keadaan lahiriah. Kesetiaan dalam menjalani proses hidup bersama. Ada masa kelimpahan, ada masa kekurangan. Ada masa sehat, ada masa sakit. Kebahagiaan bukan ditentukan oleh musim kehidupan, tetapi oleh kesetiaan kepada Tuhan dan kepada pasangan dalam setiap musim itu. Doa bersama dan penyembahan bersama sebagai keluarga. Rumah boleh sederhana, fasilitas boleh terbatas, bahkan anak-anak belum tentu diberikan sesuai rencana manusia. Namun jika pasangan itu bersatu hati dalam doa dan membangun mezbah keluarga, di sanalah berkat rohani yang sejati dicurahkan. Semua ini menunjukkan bahwa ukuran kebahagiaan dalam pernikahan Kristen bukanlah pada apa yang dimiliki, melainkan pada siapa yang menjadi pusat hidup berkeluarga. Ketika Tuhan yang menjadi pusat, baik dalam suka maupun duka, kasih dan sukacita itu tetap menyala. Inilah kebahagiaan yang tidak bergantung pada dunia, tetapi bersumber dari surga. Tuhan Yesus memberkati kita, amin.